Kami memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin merenungkan sabda-Mu. Urapi hati kami, urapi pikiran kami. Izinkan kami percaya akan setiap firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan beri kami kuasa serta urapan-Mu. Bahkan beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk. Ini kami ambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 8. Kami bacakan firman Allah untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Renungan Natal malam ini kami beri tema, pujilah Yesus Tuhan dan Raja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus itu memiliki banyak sebutan. Ia disebut Tuhan dari segala Tuhan. Ia juga disebut Allah dari segala Allah. Ia juga disebut tabib dari segala tabib. Bahkan Yesus juga disebut Juru Selamat. Dan ada satu hal yang membuat orang alergi. Yesus juga disebut Anak Allah. Saya sering melihat banyak orang alergi dengan kalimat Yesus Anak Allah. Padahal Tuhan itu tidak beranak. Saya yakin dan percaya, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak beranak. Tetapi Yesus itu Anak Allah. Allah yang kita sembah tidak punya nenek moyang. Allah yang kita sembah tidak punya om dan tante. Allah yang kita sembah juga tidak punya anak dan cucu. Tetapi Yesus adalah Anak Allah. Menolehlah ke kiri dan ke kanan, katakan, Allah tidak beranak. Sebab di luar sana banyak orang alergi dengan kalimat Yesus itu Anak Allah. Natal adalah berita yang akurat. Natal adalah berita yang tepat. Natal adalah berita yang benar, karena disampaikan oleh firman Allah sendiri. Itu sebabnya sidang Tuhan yang kekasih, mari kita puji Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ia Tuhan dari segala Tuhan. Ia Raja dari segala Raja. Ia kekal. Sebagai Tuhan, Ia pernah datang ke dalam dunia ini. Ia mati di kayu salib.
Ia dikuburkan 3 hari dan bangkit. Saat ini ia ada di surga. Setiap umat Tuhan menunggu kedatangannya di kali yang kedua. Sebelum ia datang, biarlah segenap hidup kita senantiasa memuji Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kita tahu, tadi kita membaca bersama, malaikat-malaikat Allah menyampaikan berita Natal yang pertama, diterima oleh para gembala. Ketika gembala itu ada dalam rasa takut, karena takut ada perampok datang menjarah dombanya, takut ada binatang buas yang memangsa. Tetapi dengan begitu ramahnya, malaikat itu berkata, jangan takut. Saudara, Natal membawa kehidupan manusia yang berubah. Jika kita mau percaya kepada Yesus, di dalam berita Natal dikatakan di situ ada kesukaan besar. Saudara, di dalam Yesus ada kesukaan besar. Ketika malaikat dalam ketakutan, lalu gembala dalam ketakutan, lalu malaikat berkata, jangan takut. Para gembala hilang rasa takutnya, karena di dalam Yesus ada kesukaan yang besar. Sekali lagi saya katakan, di dalam Yesus ada kesukaan besar. Kenapa demikian? Daud berkata, di dalam Tuhan yang susah akan menari. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Tuhan mengubah kain kabung kita menjadi sorak kemenangan. Tuhan mampu mengubah yang sakit menjadi sehat. Tuhan mampu mengubah yang putus asa hingga punya pengharapan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada kalimat susah, apalagi stres. Minggu yang lalu saya sampaikan, di zaman sekarang ini unik. Bukan hanya manusia yang stres, binatang saja bisa stres. Padahal manusia itu tidak sama dengan binatang. Alkitab berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan, apapun kondisimu, apapun masalahmu, sebab di dalam Tuhan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus ke dalam dunia ini untuk penyakit. Maka dari itu, jika saudara mungkin belum merasakan nikmatnya hidup dalam sukacita yang besar, terimalah Yesus. Datang kepada Tuhan itu tidak sulit, karena datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan. Di situ kita akan merasakan kesukaan yang besar terjadi dalam hidup. Terus memuji Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebab di dalam Yesus ada keselamatan yang besar. Keselamatan yang bukan hanya sekedar di bumi ini, keselamatan yang bukan sementara seperti yang kita temui. Tadi siang ada kekasih kami yang mau ikut Natal. Ketika datang ke sini takut pulangnya, karena katanya keselamatannya tertinggal di rumah. Saya heran, Bro, nanti malam itu firman Natal akan berbicara keselamatan. Kenapa kok keselamatanmu tertinggal? Dia bilang, Pak Sabuk, tinggalan dari mbah saya tertinggal. Banyak yang tersenyum, jangan-jangan pernah begitu ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keselamatan yang dari Yesus itu kekal adanya. Ia punya keselamatan yang akan
akan diberikan kepada kita selama di bumi, bahkan melintasi kematian kita. Kita akan selamat hingga sampai di sorga. Ibrani pasal 5 ayat 9, di sana dikatakan Yesus itu pokok keselamatan yang abadi. Keselamatan yang dari Allah itu abadi adanya, bukan sekedar selamat, bukan asal selamat, tetapi keselamatan yang dari Tuhan itu abadi, kekal di dalam hidup kita. Rahasianya bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan yang besar itu? Kita harus mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Walaupun ia disebut anak Allah, kelihatannya janggal di telinga para orang-orang yang beragama. Saudara, saya sering mendengar, melihat orang alergi kalau ditanya, siapa Tuhan? Yesus anak Allah. Tuhanmu beranak. Tadi saya katakan Natal adalah berita yang akurat. Tuhan memang anak Allah, tetapi Allah tidak beranak. Kita bisa berkata Yesus adalah anak Allah karena pengakuan Bapa di surga, ia adalah putranya. Bukan berarti Bapa di surga melahirkan anak, atau kawin dengan perempuan yang cantik lalu punya anak. Yesus adalah juru selamat yang kekal. Ia adalah putra Allah yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan keselamatan itu sangat besar bagi kita, karena keselamatan itu juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Di dalam kitab para rasul dikatakan, jika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu sebabnya di dalam Yesus ada keselamatan yang besar. Hal yang ketiga, di dalam Yesus ada damai yang besar. Saudara, ketika berita Natal disampaikan, para gembala yang ketakutan tiba-tiba melihat ke angkasa, ribuan malaikat menyanyi dan memuji Tuhan dengan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, karena damai sejahtera yang tercurah di bumi. Itu sebabnya di dalam Yesus ada damai sejahtera yang besar, damai yang diberikan oleh Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan di sana, Yesus adalah Raja damai. Damai yang diberikan oleh Tuhan tidak akan mudah hilang dari genggaman itu, karena damai yang dari Tuhan adalah damai yang kekal, damai yang datangnya dari surga. Karena damailah kita bisa duduk berdampingan meskipun beda kulit, beda suku, beda budaya. Tapi jika damai dari Allah itu ada di dalam hidup kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, maka kita akan bisa duduk berdampingan dengan orang lain. Damai yang dari Allah, saudaraku yang kekasih, biarpun kita mungkin orang Jawa yang disebut Mas Joko, kita akan bisa duduk berdampingan dengan Blimade. Kalau kita punya damai sejahtera Allah, mungkin kita memiliki titel seorang pendeta, kita bisa duduk berdampingan dengan seorang haji. Saya yakin jemaat tidak ada yang demikian. Tetapi di zaman sekarang terlalu banyak orang yang cuek, apalagi sudah punya BB. Kebanyakan orang yang di dalam Tuhan ada damai yang besar oleh dunia ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14
ayat 17. Damai yang kuberikan tidak seperti damai yang diberikan dunia ini. Izinkan Yesus Sang Raja Damai itu ada di hati kita. Maka siapapun kita akan merasakan di bumi ini seperti di surga. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Rasul Paulus berkata, izinkan damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu. Jika damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, lingkungan seperti apapun yang kita hadapi, kita akan merasakan damai. Sebab damai dari Tuhan tidak akan pernah terpengaruh oleh adanya dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujilah Yesus, Tuhan dan Raja. Ia adalah juru selamat dunia ini, yang mampu memberikan kesukaan yang besar, keselamatan yang besar, damai sejahtera yang besar. Jika itu ada di dalam hati kita, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita akan mampu menjadi terang dan saksi Tuhan. Amin. Firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Natal kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan yang kita sembah ada di sini. Ia tahu siapa kita dan Ia ingin menolong kita. Angkat hatimu dan pujilah Dia, sembahlah Dia, maka Ia akan datang kepadamu. Ia akan memberi pertolongan kepadamu. Ia akan memberi kesukaan yang besar dalam hidupmu. Ia akan memberikan keselamatan yang besar dalam hidupmu. Bahkan Ia akan memberikan damainya yang besar bagi hidupmu. Jesus